Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Marta Bangga dengan 05. Saya di sini akan menjelaskan tentang visiting lecture yang dijelaskan oleh Dr. Armando, yaitu dengan topik Food Diplomacy Promoting Filipino Cuisine on the Global Stage dengan subtopik Exploring the Role of Filipino Food in Culinary Diplomacy. Apa itu diplomasi kuliner? Definisinya yaitu diplomasi kuliner adalah penggunaan masakan suatu negara sebagai alat untuk membangun hubungan budaya, memperkuat hubungan internasional, dan mempromosikan identitas nasional dengan tujuan menciptakan hubungan melalui pengalaman kuliner bersama. Selanjutnya, Filipina sebagai duta kuliner. Filipina memanfaatkan kekayaan kulinernya untuk mempromosikan pemahaman budaya secara global. Tradisi kulinernya mencerminkan perpaduan budaya asli, Spanyol, Cina, dan Amerika. Lalu hidangan ikonik Filipina dalam diplomasi kuliner yaitu adobo, hidangan nasional yang melambangkan Filipina, lalu sinigang, sup asam yang menonjolkan rasa lokal, dan lekong, hidangan pesta yang sangat digemari. Lalu peran street food, contohnya isau, balut, dan banana Q. Street food mencerminkan keaslian dan kehangatan budaya Filipina, menjadi cara populer untuk terhubung dengan masyarakat lokal dan wisatawan. Lalu gastronomi Filipina sebagai aset kreatif UNESCO, yaitu diakui atas kontribusinya terhadap keberagaman budaya dan mempromosikan kreativitas Filipina dalam seni kuliner di tingkat internasional. Lalu dampak festival kuliner Filipina di luar negeri, contohnya Philippine Food Week dan Lutong Pinoy Festival. Festival menjadi platform untuk pertukaran budaya dan promosi pariwisata. Lalu bahan masakan Filipina di pasar global. Coconut seperti coconut product yaitu santan, minyak, dan air kelapa, banana chips sebagai camilan populer, bagong, bumbu unik yang mulai dikenal, dan kalamansi yaitu digunakan dalam hidangan dan minuman fusi. Lalu se-Filipina sebagai duta kuliner, yang pertama ada Margarita Flores sebagai Asia's Best Female Chef 2016, lalu kedua Claude Tayak yaitu memodernisasi masakan Filipina, yang ketiga Jose Maria Alvaro yaitu mengangkat rasa lokal ke panggung global, yang keempat dan terakhir Waya Arauz Yangko yaitu mempromosikan inklusivitas dalam makanan. Selanjutnya pengaruh sejarah kolonial, yang pertama dari pengaruh Spanyol yaitu memperkenalkan bahan dan teknik memasak baru, yang kedua dari pengaruh Amerika yaitu mempopulerkan makanan cepat saji, dan yang ketiga pengaruh dari Cina yaitu memperkaya budaya mie dan dimsum. Lalu ada acara diplomasi kuliner Filipina, contohnya Culinaria Philippines Program, yaitu acara kuliner yang diselenggarakan kedutaan besar di Eropa dan Amerika. Lalu semangat bayanihan dalam kuliner, bayanihan yaitu semangat gotong royong yang tercermin dalam persiapan dan berbagi makanan, yang melambangkan persatuan dan kebersamaan. Lalu ada ketantangan dalam mempromosikan masakan Filipina, yaitu minimnya kesadaran global, akses terbatas pada bahan autentik, dan stereotip tentang masakan Filipina. Lalu kemudian strategi globalisasi masakan Filipina yaitu mengadakan tur dan festival makanan internasional, lalu kolaborasi dengan koki asing untuk makanan fusi, dan ekspansi restoran Filipina secara global. Lalu ada peran diaspora Filipina yaitu memperkenalkan budaya masakan Filipina di luar negeri, lalu mendirikan restoran dan berbagi resep tradisional. Lalu makanan dan keberlanjutan yaitu intinya mendukung pertanian berkelanjutan dan praktik ramah lingkungan, kemudian mempromosikan kemasan ramah lingkungan dan penggunaan limbah makanan. Lalu ada media sosial dan masakan Filipina, platform seperti Instagram dan YouTube memperkuat promosi kuliner Filipina, contohnya UB Dessert dan Halo Halo Creation. Lalu masakan Filipina dalam acara multikultural, yaitu menunjukkan keragaman dan inklusivitas melalui makanan, contohnya acara budaya ASEAN dan pameran makanan internasional.
Lalu adobo sebagai simbol budaya, mewakili ketahanan dan adaptabilitas, lalu variasi di berbagai wilayah menyoroti keberagaman. Lalu masakan regional Filipina yaitu di Provinsi Ilocos ada pinakbet dan empanada, di Provinsi Pampanga ada sisig dan tocino, di Provinsi Visayas ada kansi dan bakol. Lalu arah masa depan diplomasi kuliner, yaitu mengembangkan pariwisata kuliner, memanfaatkan teknologi untuk promosi makanan, dan membina kemitraan dengan organisasi kuliner internasional. Selanjutnya, kesimpulan yaitu masakan Filipina adalah jembatan budaya yang kuat, lalu menunjukkan tradisi keberagaman dan kreativitas, peluang besar untuk pengakuan global yang lebih luas. Referensi diambil dari UNESCO Creative Cities Network, Gastronomy Section, lalu Renato Alejandro, The Food of the Philippines di tahun 2016, dan selanjutnya artikel from CNN Philippines and Regular on Philippine Cuisine. Lalu yang terakhir report from Department of Tourism and the Philippine Embassy website. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.